Oke, apa kabar dunia tipu-tipu? Kamu pasti kesel ya sama aku. Kita jawab pertanyaan komentar ya. Gini pertanyaannya. Nanya bang, apakah bagian indoor bisa dicurangi juga? Curangi juga bang, seperti modul atau komponen yang dicopot atau diganti si oknum. Nah ini customer ya, customer nanya apakah di bagian indoor unit itu ya, AC yang di dalam kamar itu ya. Nah, apakah di situ oknum oknum teknisi nakal ini bisa bermain-main di area sana ya, area indoor itu, apa bisa curang, bisa dicurangi ya si konsumen ini. Jawabannya bisa teman-teman, bisa ya. Teknisi bisa bermain dimanapun area indoor, area indoor, apalagi area outdoor ya, area pipa juga bisa. Jadi seluruh instalasi AC itu bisa dicurangi, bisa bermain-main di seluruh instalasi AC. Tapi yang paling dominan itu di area outdoor ya, outdoor unit. Nah sekarang kita membahas di indoor unit ya. Komponen apa aja yang bisa dijadikan bahan untuk mencurangi konsumen. Oke, kita lanjut ke indoor ya. Nah ini indoor unit ya teman-teman. Ini indoor unit AC yang ada di dalam kamar itu ya. Nah ini posisi casing udah dibuka ya. Casing apa? Covernya. Cover penutup AC ini udah dibuka. Oknum, nah ini oknum biasanya melakukan ini pada saat cleaning ya, pencucian atau ya pada saat periksa pokoknya intinya casing ini, cover ini harus dibuka ya pada saat dibuka. Nah di sini ada yang namanya komponen yang namanya termis ya. Nah termis inilah teknisi bisa manfaatin untuk mencurangi konsumen. Oknum ya, lupa ntar kalau bilang teknisi doang ntar ada yang ngamuk-ngamuk. Ini oknum ya, jadi yang melakukan ini oknum teknisi AC nakal tuh. Setiap AC ada yang namanya termis ya, semua AC pasti ada termis. Nah termis itu ini namanya teman-teman, ada sorry nih, yang kayak pentol korek nih, kecil ya, ini termis udara ya. Nah ini nyambungnya ke kabelnya ke modul sini ya. Lalu AC itu biasa dua ya teman-teman. Lalu ada lagi termis pipa. Nah ini termis pipa, kelihatan ya, yang bentuknya kayak pipa gini nih, pipa tembaga. Nah termis pipa ini, kalau termis pipa ini dia harus nempel di pipa ya. Pipa itu maksudnya pipa ini nih teman-teman nih, pipa EPAP ya. Ini kan ya, EPAP ini kan pipa semua. Nah pipa-pipa ini kan yang dialiri oleh freon dia lewat sini nih, lewat seluruh pipa ini kan pipa semua nih. Ini pipa-pipa itu dilewatin freon ya. Nah ini karena dilewatin freon ini kan dingin si EPAP ini. Nah termis pipa ini yang bentuknya kayak pipa gini, kayak tabung ini harus ditempelkan di pipa AC, pipa evaporator yang paling dingin ya. Dia harus tempel, makanya dia di sini teman-teman tempatnya. Nah, ada rumahnya, ada tempatnya ya. Kelihatan nggak nih? Nah, dimasukin situ. Jadi ini nanti pada saat AC nyala, si termis ini mendapat respon dingin ya. Nah kalau yang udara ini biasanya dia nggak nempel di EPAP ya, bisa di atas EPAP tapi nggak ditempelin di EPAP ya. Bisa juga ditaruh di sini juga bisa. Kalau ini intinya nggak dapat dia merespon untuk suhu ruangan ya. Nah cara kerjanya gini teman-teman,
ini termis pipa. Buram nggak? Enggak ya. Ini termis pipa ini dia harus di tempat yang dingin ya. Kalau termis pipa ini nggak dapet apa nama nggak dapet ini apa nggak dingin, merasain nggak dingin ya. Nah kalau dia ngerasain nggak dingin, dia kompresor dihidupin ya, dihidupin lagi. Termis udara ini kalau dia mendeteksi udara itu mulai panas, udara di sekitar di ruangan ini mulai panas ya, dia perintahkan kompresor untuk hidup lagi ya, untuk nyala lagi. Nah kalau ini, kalau dia udah ngerespon itu udah dingin, dia off ya teman-teman, kompresor jadi mati. Nah disinilah teknisi bisa curang ya, bisa curangnya gimana ya itu biasanya termis ini dijauhin teman-teman, termis pipa ini dijauhin ya, dijauhin sampai dia nggak dapat respon dingin ya. Bisa ditaruh di sini, pokoknya dia nggak ditaruh di tempatnya dia ya, nggak ditaruh di tempat yang paling dingin. Biasanya ini kan harus normalnya harus ditempelin di pipa yang paling dingin. Tadi sini pokoknya harus nempel di pipa yang paling dingin, entah dijauhin nih. Kalau dia teknisi mau curang, dijauhin ke sini atau ke sini, pokoknya pindahin aja, jangan taruh di sini ya, pindahin. Nah yang satu ini tempelin ke tempat dingin, diputar dibalik teman-teman, posisinya bisa dibalik atau salah satunya aja ya, yang pipanya aja. Kalau dibalik, posisinya dibalik teman-teman. Kalau dibalik, misalkan dibalik ya, yang pipa ini di tempat kering, yang ini di tempat basah, maka kompresor nggak nyala-nyala teman-teman. Kompresor itu akan off ya, mendeteksi bahwa ruangan itu udah dingin ya, udah dingin. Karena kan dia ini, yang hitam ini kalau udara di kamar itu udah panas, dia perintahkan kompresor untuk nyala ya. Nah pada saat suhu ruangan udah tercapai, dia merasakan suhu ruangan udah tercapai, dia perintahkan kompresor untuk mati. Nah kalau kita tempelin di tempat yang paling dingin, yang ini, yang hitam ini ya, artinya termis membaca bahwa ruangan itu udah tercapai ya, udah tercapai. Jadi dia perintahkan kompresor itu untuk memutus arus, modul untuk memutus arus. Kalau dia tempelin pipa ini ya, pipa dingin nih. Nah kompresor nggak nyala-nyala teman-teman. Lalu sama kayak ini nih, kalau dia di tempat kering, nah ini kebalikannya teman-teman. Kalau di tempat kering ini termis yang tabung ini ditaruh di tempat kering, kompresor akan hidup terus teman-teman, nggak mati-mati, nggak berhenti-berhenti ya. Jadi kalau AC itu kan layaknya pada saat suhu tercapai kompresor off ya, mati. Nah, kalau dijauhin gini, kompresor nggak mati-mati teman-teman, karena ini kan nggak dapat respon dingin. Jadi modul itu perintahin kompresor untuk kerja terus, non-stop ya. Jadi gitu teman-teman. Kalau misalkan mau curang di indoor itu hanya di termis ini ya, biasanya termis, bermain-main dengan termis ya. Makanya teman-teman lihat, kalau ini konsumen ya, lihat posisi termis itu, yang pipa tembaga ini dia harus nempel di tempat dingin, itu normalnya ya, tempat posisi normal. Biasanya dia ada rumahnya di EPAP ini nih, masukin gitu, itu posisi normalnya ya. Kalau misalkan di tempat jauh apa di mana atau dijauhin, itu berarti posisi bukan normal ya. Nah kalau yang ini, kalau dia ditempelin banget di EPAP, itu posisi nggak normal. Walaupun dia biasanya di atas EPAP, tapi nggak nyampe nempel di atasnya biasanya.
Nah, kalau untuk di area modul ini jarang teman-teman. Teknisi itu mau apa curang di sini itu jarang, karena gini teman-teman. Biasanya oknum itu apa untuk mencurangi konsumen itu dia harus gerak cepat ya, harus gerak cepat. Kalau modul ini kan mesti disolder, solder dulu, ini kan solderan. Nah, kalau termis ini gerak cepat teman-teman, dan juga konsumen juga nggak sadar kalau ini dipindahin, set pindahin. Nah, ini biasanya lalai juga bisa ya. Kalau bisa teknisi habis servis cuci, ini digeser-geser lalu dia lupa balikin lagi juga bisa karena lalai ya, kartu faktor lalai. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk sebentar. Nah, oke teman-teman, jadi gitu ya untuk area indoor itu bisa. Jadi teman kita bisa nggak di area indoor itu untuk curang si oknum? Bisa. Oknum bisa curang di mana aja, di bagian mana aja. Seluruh instalasi AC ini bisa dicurangi oleh oknum. Jadi harap hati-hati. Tapi yang paling dominan ya, teknisi itu, oknum itu paling sering itu untuk berbuat curang itu ada di area outdoor ya. Area outdoor ini tuh. Terutama area sini ya. Baut-baut nepel ini. Nah, video ini dibuat bukan untuk pemula, tapi serah pemula mau belajar silakan, risiko tanggung sendiri. Tapi nggak diajarin juga pemula, nanti lama-kelama bisa sendiri. Itu hanya masalah waktu ya. Bagi teknisi yang udah pengalaman nggak usah diajarin, mereka udah paham kayak gini-gini. Sekali lagi gue tekankan, ini gue buat video ini untuk customer ya, untuk customer, agar customer tahu, oh kalau posisi kayak gini berarti nggak normal. Atau kalau ada teknisi yang lagi kerja, kalau misalkan posisi dipindah-pindah atau ini, customer bisa komplain, kenapa di situ harusnya normal di sini gitu ya. Jadi biar si customer ini ngerti. Dan juga ini untuk mempersempit ruang gerak para oknum ya, para oknum. Karena selama ini gini teman-teman, selama ini ilmu itu hanya milik teknisi ya. Jadi customer itu nggak dibekali di ilmu sama sekali. Nah, sekarang biar adil, teknisi ilmu itu bukan hanya milik teknisi, customer juga harus memiliki ilmunya. Jadi adil ya, adil. Untuk para oknum yang ngamuk-ngamuk, silakan ngamuk-ngamuk di komentar ya. Semakin lu ngamuk, gua semakin senang teman-teman ya. Bukan semakin lu ngamuk, lu marah-marah, lu nggak senang, gua makin panik, enggak teman-teman. Gua semakin senang. Makanya tadinya gua nggak mau terlalu banyak ya mempublis trik-trik ini. Tapi karena semakin gua dikasarin, itu semakin kayak gua nafsu untuk membuka semuanya. Ada komentar, bang lu buka aib sendiri, itu mending ya kalau yang kayak gitu. Ada yang kasar banget, aib-aib sendiri dibuka, dieksplor ke publik gitu ya. Jadi gini, gua nggak malu buka aib gua, karena aib gua berguna untuk orang lain. Aib gua ilmu bagi orang lain ya. Aib gua dibutuhkan oleh orang lain. Aib gua dibutuhkan oleh customer AC. Aib gua ilmu bagi customer AC. Aib gua dicari oleh customer AC. Jadi ada yang membutuhkan. Jadi aib gua bukan aib hina ya, aib hina. Masalah gua curang kayak gitu-gitu, gua udah buktikan bahwa gua udah minta maaf ya. Pelan-pelan gua minta maaf ke seluruh customer yang pernah gua bohongi. Kecuali emang gue udah nggak ketemu lagi dia, atau udah gue lupa. Nah, sebagian gue udah mulai minta maaf. Dan ini juga gue udah nggak ambil customer lagi ya. Jangan lo berpikir gue saingan lo. Gue bukan saingan lo, karena gue udah nggak ambil
ngambil customer lagi, kecuali emang gua ngambil customer lagi ya. Lu lihat di komentar, beberapa komentar yang nanyain ngontak WA, minta servis, minta pasang kasih, nggak pernah gua ambil karena emang gua udah mau berhenti total ya di AC ini, udah mau berhenti total. Tapi emang nggak bisa langsung total begitu aja karena butuh waktu pelan-pelan. Kalau kalau gue langsung berhenti total gitu, kasihan customer gue yang lama ini ya, kasihan. Jadi sembari berjalan gue kasih pengertian, lalu pelan stop stop sampai target 1 tahun stop total. Jadi kalau teman-teman merasa gue saingan, bukan ya, gue bukan saingan. Terus kalau lo merasa karena emang di trik-trik ini dipublis, karena gue mau membantu ya, membantu customer, karena gue udah kasihan kasihan, gue udah nggak tegang lihat orang-orang dibohongin terus. Karena waktu pelaku yang gue kasihan banget itu pas tahun-tahun kemarin itu ya, pas covid itu semua bidang ekonomi itu jatuh ya, jatuh. Orang lagi terseok-seok ekonominya, terus gue dengan seenak jidatnya gue bohongin orang. Mereka cari uang susah-susah, terus gue bohongin, uangnya gue ambil. Terus ya pokoknya gitulah ya, gue nggak tega. Jadi sekarang udah saatnya gue udah mau apa, udahlah kayak gitu-gitu nggak berkah teman-teman, nggak berkah uang kayak gitu, kasihan orang ya. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk yang apa tipu-tipu, teruskan marahnya sama gue. Oke, thank you.